وجميع شراح المقدمة والمحشين على شروح مشايخهم وتلامذتهم على خدن عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحيها إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويرضى علينا والمسلمين والقديم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa biulumina wa biulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang di atas ya. Atas istiqbalul kiblah. Termasuk syaratnya sholat, syarat sahnya, bukan syarat wajibnya. Syarat sahnya sholat yang ke-9 adalah menghadap kiblat. Madhab kita, madhab Syafi'i, itu mengharuskan istiqbal ainul kiblah. Artinya harus lurus betul dengan Ka'bahnya. Tidak pokok ke arah barat. Kalau Ka'bah dari negara kita Indonesia itu kan di barat, Nah, dalam masalah istiqbalul kiblah ini, ulama memiliki dua pendapat. Apakah harus istiqbal ainul Ka'bah atau cukup istiqbal jihatul Ka'bah? Kalau jihatul Ka'bah berarti kalau dari Indonesia pokok ke barat. Walaupun ternyata kalau diluruskan, diukur itu melenceng dari Ka'bah, pokoknya menghadap ke barat. Ada yang mengatakan harus ainul kiblah, harus lurus betul dengan Ka'bahnya. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, menghadap kiblat itu harus ainul kiblah. Jadi harus betul-betul lurus ke Ka'bah. Lurus ke masjidnya, Masjidil Haram, tapi tidak lurus ke Ka'bah, tidak sah. Nah, cuman lurus ini kalau melihat langsung Ka'bah, kayak sholat di Masjidil Haram, tidak terhalang tembok, kelihatan Ka'bahnya, harus lurus. Harus memastikan lurus, tidak boleh kira-kira lurus. Kira-kira kenapa kira-kira melek kelihatan. Ya. Jadi misalnya sholat di Masjidil Haram, kelihatan di depan ada Ka'bah, tidak usah agak ngelihat. Kira-kira lurus ini. Kenapa kira-kira ente bisa pasti? Nah, harus yakinan. Jadi kalau bagi orang yang melihat Ka'bah harus yakin lurus. Ini orang-orang sudah menghadap ke sana, paling ya di sana. Enggak, lihatin. Apa susahnya ngelihat? Atau di hotel misalnya, hotel yang di Tower Zam-Zam itu ya lurus persis. Kalau dari atas itu kelihatan Ka'bah. Selambunya, tirainya ditutup. Dari jendela hotel itu biasanya kelihatan. Cuman tirainya ditutup, tinggal buka. Tidak boleh sepertinya di sana Ka'bah. Kenapa sepertinya? Bukaan jendela apa susahnya? Bukaan tirainya, wajib. Jadi kalau bagi orang yang bisa melihat Ka'bah, wajib yakin lurus dengan Ka'bah. Tapi kalau yang nggak melihat karena jauh atau terhalang tembok, atau terhalang apapun, tidak harus yakin, cukup dhon. Kayak ada di Masjidil Haram, tapi yang nggak bisa ngelihat Ka'bah, terhalang oleh tembok, maka bisa dengan dhon. Tidak harus yakin, tidak harus bolongi temboknya ya. Jangan Masjidil Haram bolongnya, anak nggak ngelihat Ka'bah ini, tak bolongi dulu, tidak boleh ya. Itu. Atau di hotel yang kebetulan jendelanya tidak mengarah ke Ka'bah, maka cukup dhon. Cukup dhon. Bagaimana cara mengetahui kiblat? Nanti ada marotibnya. Ada yakin, ada khobar an ilmin, ada dhon. Nanti ijtihad dan ada taklid. Jadi secara umum begitu. Cara mengetahui kiblat, kita ini lurus dengan kiblat apa enggak? Ima yakinan dengan melihat Ka'bah, atau khobar an ilmin. Dikasih tahu orang yang orang itu melihat. Orang itu melihat sendiri, bukan pakai ilmu yang untuk menunjukkan arah kiblat, melihat. Kayak orang buta dikasih tahu oleh orang yang melihat. Itu khabar an ilmin. Ada ijtihad. Ijtihad itu kayak kita di sini di Pasuruan. Kita tidak bisa yakin lurus dengan kiblat, itu tidak bisa. Bisanya pakai ijtihad. Ya apa ijtihadnya? Ada ilmunya. Biasanya kalau pelajaran ilmu falak itu ditambahkan pelajaran cara mengetahui kiblat. Gampang, pakai kompas begitu.
Kompas alami bisa. Ya apa kompas alami? Silet. Tahu silet kan yang untuk cukur itu? Silet itu yang kotak itu taruh aja di atas air. Tapi jauhkan dari besi-besi. Jangan di tempat yang di atas ada besi kayak gini nih. Di ruangan terbuka. Di ruangan terbuka, timba begitu atau bak atau apa, antum isi air, nanti silet taruh di atasnya. Mengapung silet itu, pokoknya atasnya jangan kena air. Taruh gitu, mengapung. Nanti dengan sendirinya silet itu akan menunjukkan arah kutub utara. Hatta antum muter sendiri nanti. Kenapa? Ada magnet yang tarikan magnet yang dari kutub utara itu. Jadi silet itu antum misalnya taruh begini di atas air, muter sendiri begini nanti. Antum ginikan lagi, muter sendiri. Silakan dibuktikan. Ya, antum taruh begini atau taruh begini, muter sendiri. Di mana aja, antum ambil timba, kasih air, terus silet antum taruh di atasnya. Otomatis muter begini nanti. Menunjukkan arah kutub utara. Menunjukkan arah kutub utara. Antum balikkan lagi begini, muter sendiri nanti. Itu tanpa baterai ya, silet ada baterainya. Itu muter sendiri. Kenapa? Ada magnet dari kutub utara yang menarik dia untuk menghadap ke sana. Kalau silet, kalau HP ya tidak bisa muter berat ya. Kalau silet di atas air muter begini nanti. Nah, nanti kalau di ilmu falak diajari, ketika silet sudah benar menunjukkan kutub utara, sekarang banyak kompas, hatta yang digital ya. Nah, dari HP aplikasi-aplikasi banyak, cuman tidak semuanya akurat. Nah, itu. Nah, nanti ketika sudah menunjukkan kutub utara, tinggal ditarik garis kemiringan berapa derajat. Ada kaidahnya. Untuk Pasuruan ditarik berapa derajat, untuk Surabaya, untuk Jember, untuk misalnya Bali, untuk di Malaysia, untuk di Singapura, itu kemiringan berapa derajat dari kutub utara itu kiblat itu. Ada kaidahnya, di ilmu falak itu ada kaidahnya. Begitu. Itu zaman dahulu. Sekarang sudah banyak aplikasi ya. Di antara aplikasi yang bagus ini adalah digital falak. Nah, siletnya menunjukkan kutub utara. Lah, begini kan, jangan ngikuti silet. Salatnya jangan ngikuti silet. Antum kiblatnya kutub utara nanti. Kiblatnya beruang putih nanti ya, bukan Ka'bah. Itu. Bukan silet ini untuk menunjukkan kutub utara. Lah, kalau sudah ketahuan kutub utara, nanti antum tarik benang. Sesuai arah ini dimiringkan berapa derajat. Ada cara ngukurnya, nanti kalau belajar falak ada caranya. Antum tarik benang atau tali atau apa, dimiring dari arah kutub utara ini ditarik berapa derajat. Itu kiblat. Nah, itu. Kemudian cara mengetahui kiblat juga ada istilahnya yaum rasdul kiblah. Dalam satu tahun itu ada tanggal-tanggal khusus beberapa kali, jam tertentu. Biasanya tanggalan-tanggalan yang buatan pondok pesantren, tanggalan-tanggalan yang buatan Nahdlatul Ulama, biasanya itu di lampirannya itu dikasih keterangan. Yaum rasdul kiblah, ada tandanya biasa tanggalnya. Nah, biasanya dikasih tanda Ka'bah begitu. Lah, itu pada jam tertentu, di tanggal-tanggal tertentu dalam satu tahun, itu ada namanya yaum rasdul kiblah. Itu kalau jam itu, nanti antum pokok tidak mendung bisa ngetahui arah kiblat. Nanti matahari itu antum kasih cagak begini, kasih tongkat. Nanti bayang-bayangnya kemana? Yaitu arah Ka'bah sudah. Tanggalan-tanggalan yang buatan pondok, sebagian pondok, atau yang buatan Nahdlatul Ulama, atau di detail insya Allah ada. Itu biasanya kalau pas jam itu dan tanggal itu, bayang-bayang matahari itu menunjukkan ke arah Ka'bah. Kenapa? Pada saat itu matahari persis di atasnya Ka'bah. Persis di atasnya. Sehingga seluruh bayang-bayang menunjukkan ke Ka'bah. Nah, itu dalam satu tahun. Sekarang banyak modern sudah. Kayak ini apa? Di digital falak ini bagus ini, yang buat orang warung dowo, alumni pesantren asli, tapi ahli IT. Digital falak itu ada cara untuk mengetahui kiblat. Ini kalau safar-safar enak, simple. Itu kalau yang tadi itu ribetnya, itu ribet. Yaum rasdul kiblat juga sebagian tahun, tidak sepanjang, tidak setiap hari, beberapa waktu saja. Lah kalau di sini, cuman kadang-kadang HP-nya, apalagi kalau HP-nya full, ya kebanyakan podcast itu akhirnya agak hang. Nah, jadi nggak berfungsi dengan normal. Nah, di sini ada aplikasi penunjuk kiblat. Nah, ini kan ada angkanya, pas kan ada angkanya. Nanti kalau pas lurus kuning tulisannya itu berarti lurus. Tapi jangan pakai satu HP, pakai 3 HP begitu. Kalau sama semua, arahnya pakai aplikasi yang sama dengan 3 HP yang berbeda. Insya Allah itu sudah kuat sekali, itu benar.
Karena kalau enggak, kadang-kadang enggak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena kompas ini kan pakai magnetnya kutub utara. Lah kalau ada besi-besi kayak gini, cor-coran ini kan berpengaruh. Kerjanya magnet itu berpengaruh. Karena itu jangan pakai satu HP. Kalau nunjuk arah kiblat, pakai 3 HP dengan aplikasi yang sama. Nah, ini aplikasi yang bagus ya, itu yang disarankan itu di Al-Falaq. Ini bekerja di mana saja, hatta di kutub utara bekerja ini. Gitu. Pokok ada sinyal GPS. Pokok ada sinyal GPS, dengan otomatis ini akan menunjukkan antum di mana, hatta jamnya menunjukkan. Hatta jamnya. Antum pergi kemana aja otomatis menunjukkan waktu zuhur, misalnya antum pergi ke Zimbabwe misalnya ya. Itu. Itu. Nyampe di sana kepingin tahu waktu zuhur kapan, dengan HP ini sudah tahu. Ya, dengan sendirinya dia akan menunjukkan waktu sana. Pokok GPS ada. Kalau di atas pesawat tak bisa. Kemarin sudah tak coba. Ana mau nyari arah kiblat, enggak fungsi di pesawat. Kenapa? Enggak ada sinyal GPS, apalagi internet. Enggak ada, sehingga error, kompasnya enggak bekerja. Kenapa? Dia enggak tahu ada di mana. Itu. Dia enggak tahu mana, mau menunjukkan kiblat kemana, dia enggak tahu ada di mana. Nah, jadi harus intinya mengetahui kiblat itu bisa dengan yakin melihat sendiri kiblat, atau dengan khobar an ilmin, dikasih tahu orang yang melihat. Nah ini. Ketiga urutannya adalah ijtihad. Ijtihad. Ijtihad itu seperti apa ya, pakai kompas tadi itu, pakai digital falak ini dan seterusnya. Itu kategori ijtihad. Gitu. Yang di bawahnya lagi taklid, ngikuti orang. Ngikuti orang. Itu urutan-urutan mengetahui kiblat. Jadi bisa yakinan, bisa dhannan. Sekali lagi mazhab Syafi'i, ngadep kiblat itu harus ainul Ka'bah, harus betul-betul lurus ke Ka'bah, enggak pokok ke barat. Bagi orang yang bisa melihat Ka'bah harus yakin, memastikan. Kalau enggak bisa melihat Ka'bah, cukup dhannan. Pendapat kedua mengatakan menghadap kiblat itu yang penting jihah. Cukup jihatul Ka'bah, pokoknya menghadap ke barat. Walaupun tidak lurus dengan Ka'bah, pokoknya menghadap ke barat. Ada pendapat kedua itu. Dan ini meringankan, khususnya kalau kita bangun masjid ya jangan begitu. Kalau mau bangun masjid, bangun musola, ngundang tim ahli. Biasanya ada kayak Lajnah Falakiyah, Nahdlatul Ulama, itu banyak tim ahlinya yang ngerti hukum dan ngerti ilmu falak. Ngerti IT juga, atau dari Depak biasanya ada. Itu ada alatnya udah untuk mengukur kiblat, itu sudah ada alatnya. Kalau mau bangun masjid atau bangun musala ya usahakan begitu. Tapi kaul yang kedua tadi itu juga kita perlukan, khususnya ketika safar. Kita nggak tahu. Nanya orang setempat mana kiblat sana, dia ngomong sana juga pokok ke barat. Nggak tahu apakah itu lurus dengan Ka'bah apa enggak. Nah, kaul kedua ini diperlukan khususnya ketika safar. Nah, khususnya ketika safar. Jadi syarat sahnya sholat adalah harus menghadap kiblat, yakinan atau dhannan. Sebelum takbir antum sudah harus yakin sana kiblat, atau minimal dhon yang berdasar, bukan dhon sepertinya, kayaknya, perasaan saya, enggak. Harus ada dasarnya. Sebelum takbir harus ada yakin atau dhon itu kiblat. Kalau enggak tahu ini kiblat apa, kayaknya sana, dasarnya apa? Enggak ada dasarnya, pokoknya kayaknya. Takbir, Allahu Akbar. Setelah takbir ada orang penduduk setempat datang, oh iya benar kiblat inti, percuma, batal sholatnya. Kenapa? Ketika takbir belum yakin atau dhon. Jadi ketika takbir sudah harus yakin atau dhon kiblatnya mana. Nah, ini bagi kita. Kalau bagi aulia beda. Seperti saudara perempuannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Saudara perempuannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu kalau takbir itu kadang-kadang agak lama. Dikira was-was. Ternyata apa? Beliau itu tidak akan takbir kecuali setelah melihat Ka'bah dulu. Kelihatan Ka'bah dari Hadramut. Kalau kelihatan Ka'bah baru takbir. Itu. Suatu ketika pergi kemana, tanya ke Habib Abdul bin Husain ini. Itu. Kiblat di mana saya mau sholat? Oh, ngadep aja ke sana. Padahal tak sana kiblatnya. Takbir Allah Akbar. Sampai lama nggak jadi-jadi. Akhirnya inti bohong ya. Dari mana itu tahu bohong? Ini nanya kiblat tak kasih tahu, malah nuduh anak bohong. Dari mana itu bohong? Iya, dari tadi anak mau takbir nggak ngeliat Ka'bah. Anak sholat itu nggak bakalan takbir kecuali sudah melihat Ka'bah bi'aini. Akhirnya nggak usah bohong itu. Oh ya sana kiblatnya. Gitu. Dikerjai. Itu wali ya kabiro, saudara perempuannya
entah kakak atau adiknya Habib Abdul bin Husain bin Tahir Sahib Sulam Taufik. Suatu ketika sama ini Masya Allah Zahidah itu. Suatu ketika Habib Abdul bin Husain ini ngunjungi ziarah ke Uhudnya ini. Itu. Kemudian mau bikin kopi, minta ambilkan gula. Ayo ambilkan gula. Di mana? Dapur sana. Di dapur sana. Pergi ke dapur. Dicari nggak ada. Wadahnya kosong. Kamu ini udah tua, jangan bercanda katanya. Udah tua jangan bercanda. Bercanda gimana? Di dapur tidak ada gula, tidak ada apa. Ada, datang lagi sana. Didatangi lagi nggak ada lagi, wadah kosong. Udahlah, jangan bercanda, udah tua. Itu nggak ada di sana. Nggak ada gimana? Ya udah saya sendiri ngambil ada. Loh, Aji, Anda tadi kesana wadahnya kosong, ini ada. Saya selalu begitu. Itu kalau saya ngambil itu mesti ada. Saudaranya Habib Abdul bin Husain udah istimewanya seperti itu ya. Qutb ini saudara perempuannya seperti itu. Luar biasa. Itu orang-orang istimewa di zaman itu. Masileh, makanya waktu itu zaman itu Masileh disebut Jannatud Dunya Al-Masileh, karena bukan karena kampungnya, karena penghuninya. Karena penghuninya. Suatu ketika Habib Abdullah bin Husain ini cerita ke anak-anaknya, ada orang di situ kerjaannya ngangkut kayu begitu. Ya seorang kelihatannya orang awam, tidak terkenal alim, tidak terkenal apa-apanya. Itu. Terus Habib Abdullah bin Husain itu bilang ke putra-putranya, Fulan itu wali itu. Hati-hati, itu bukan orang biasa, itu wali, walaupun penampilannya biasa. Besok waktunya daras, nggak ada semua auladnya. Kemana semua auladnya ini? Kemana aulad? Waktunya daras kok nggak ada. Katanya, mau musafaha dengan Fulan. Kemarin antum bilang katanya itu wali. Terus mereka semua musafaha, datang dimarahi. Kenapa ente pergi ke sana? Bukan antum bilang itu katanya wali, makanya kami tabarukan minta syafaat. Ente itu, anak takut ke ente, jangan biasa bergaul dengan wali-wali shogir. Jauh ya. Jadi mereka itu khawatir kalau anaknya salah pergaulan dengan wali shogir ya. Itu bukan dengan orang berandalan. Takut anaknya bergaul dengan wali shogir nanti gak. Abdullah bin Husain bin Tahir. Istimewa. Itu pengarang Sulam Taufik. Jadi jangan dikira orang biasa-biasa ya. Itu orang istimewa, pengarang Sulam Taufik. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, ala kulli hal, balik ke dars fikih. Syarat sahnya salat yang ke-9 adalah istiqbalul kiblah, ainul kiblah kalau madzhab kita. Sebagian madzhab mengatakan jihadul kiblah, yakinan atau dhannan. Nah, kemudian illa, ada pengecualian. Ada salat yang enggak harus menghadap kiblat. 1, illa fi salati syiddatil khauf. Salat syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu bukan sekedar salatul khauf, tapi syiddatul khauf. Ketika perang sudah berkecamuk. Perang zaman dulu kan langsung ketemu. Sekarang kan dari jarak jauh. Nah, itu pakai senjata api. Kalau dulu kan langsung pakai tombak, pakai pedang, pakai apa langsung. Lah, dalam kondisi seperti itu kewajiban sholat tidak gugur. Sekarang orang sakit aja nggak sholat. Nah, itu. Ini perang berkecamuk, musuh di depan, nyawa terancam, tetap wajib sholat sebisanya. Kalau bisa istiqbalul kiblah wajib, kalau tidak bisa sebisanya. Kalau bisa itmamul arkan wajib, kalau tidak bisa sebisanya. Bisa isyarah, ya itu yang dilakukan. Bisa diam, wajib diam. Tidak bisa kecuali sambil lari, harus sambil lari. Sambil nunggangi kuda, sambil lompat, ya itu yang dilakukan. Yang penting jangan ngomong. Kalau ngomong batal. Kenapa? Dalam perang nggak diperlukan teriak-teriak. Kenapa? Teriak-teriak itu membuat musuh nggak takut. Kenapa? Orang teriak-teriak itu biasanya dia penakut. Kalau orang pemberani itu tidak pakai ngomong, bacok langsung gitu. Gitu. Oh tak bacok kan? Oh jangan takut ke orang kayak gitu. Tak bacok kan? Jangan takut, itu berarti takut. Kalau mau dibacok beneran ya lari yo. Ya, gitu. Jadi kalau ada orang ngancam, tak bacok. Nah, bacok, jangan takut. Biasanya penakut dia. Karena kalau orang pemberani itu tidak ngomong. Makanya dalam sholat syiddatul khauf, semua yang tidak bisa dihindari boleh dilakukan, kecuali ngomong. Kalau ngomong batal, teriak-teriak, batal sholatnya. Nah, menghadap kiblat ini kalau masih bisa ya harus dilakukan. Tapi kalau nggak bisa, maka boleh tidak menghadap kiblat. Kapan? Sholat syiddatul khauf. Kemudian ba'dul ulama menyamakan dengan sholat syiddatul khauf, yaitu ketika ada orang tengah-tengah sholat dikejar, mau disakiti, boleh lari.
Kalau bisa menghadap ke barat, ke barat. Kalau enggak, larinya ke timur, ya menghadap ke timur itu sambil lari. Yang penting jangan ngomong, tolong, batal. Kalau sekedar lari, lompat atau yang lain, enggak batal. Atau tengah-tengah sholat, HP-nya ada yang gondol. HP taruh depan. Sholat, Allahu Akbar. Ada yang ngambil, kejaran. Enggak batal sholatnya. Sebagian ulama menyamakan dengan sholat syiddatul khauf. Kejaran. Tapi jangan ngomong. Udah ngomong, maling, jambret, copet, batal sholatnya. Kejaran. Berkelahi, sampai jatuh, sampai gerakan banyak. Asal diperlukan, enggak batal. Disamakan dengan sholat syiddatul khauf. Itu sebagian ulama menyamakan seperti di kitab-kitab, beberapa kitab disebutkan seperti itu. Illa fi sholati syiddatul khauf. Ini pengecualian. Tidak harus menghadap kiblat kalau tidak mungkin. Kalau mungkin harus. Kedua, wa illa fi naflis safar al mubah. Kecuali dalam sholat sunat safar. Safarnya yang mubah, bukan safar maksiat. Safar mubah ini mencakup safar makruh, seperti safar sendirian. Orang safar sendirian itu makruh. Itu makruh, kecuali hukum asalnya begitu. Kenapa? Orang yang safar sendirian dikatakan syaiton. Orang yang safar berdua dikatakan syaitonan, double setan. Itu. Kalau bertiga baru ini rombongan orang. Itu karena itu safar sendirian makruh, kecuali bagi orang yang hobinya itu zikir. Hobinya baca Quran, zikir, sholat ala Rasulullah SAW. Kalau ngajak bareng malah ngobrol. Diajak ngobrol nggak bisa, zikir. Bagi orang seperti ini nggak makruh. Jelas ini kenapa? Safar sendirian itu menimbulkan gelisah, nggak tenang. Makanya suruh bawa teman. Nah, tapi kalau orang tenangnya dengan zikir, kalau ada orang justru nggak tenang, gelisah, maka dia nggak makruh safar sendirian. Hukum asalnya safar sendiri makruh. Boleh ini sholat sunatnya tidak menghadap kiblat, sesuai arah tujuan. Tapi khusus sholat sunat safar yang mubah. Safar makruh boleh. Safar mubah seperti safar ya untuk misalnya tijaroh, tidak apa-apa. Atau safar yang sunnah seperti ziarah orang soleh, ahyaan wahya, tidak ada amwatnya. Itu ahyaan wahya, hatta di kuburan ahya. Itu. Atau safar yang wajib seperti safar haji, safar nyaur utang, itu safar silaturahim yang kalau tidak dilakukan menyebabkan qati'atul arham misalnya, wajib. Ini boleh. Tapi kalau safar haram tidak boleh. Safarnya yang haram. Al-asi bis safar atau al-asi bis safar bis safar. Ini nggak boleh. Sholat sunat tidak menghadap kiblat. Seperti yang kita lihat dari guru kita sering, kalau safar kan sholat di mobil. Nah itu boleh itu. Khusus sholat sunat. Khusus sholat sunat. Sholat wajib tidak boleh, harus mandek. Kalau sholat sunat boleh. Tapi selama kendaraan berjalan. Kalau kendaraan berhenti tidak boleh. Kalau kendaraan berhenti tidak boleh. Ketika kendaraan itu berjalan. Nah, kalau sholat wajib tidak boleh, harus turun. Karena itu yang banyak dilakukan oleh sebagian supir-supir karena kena macet, turun repot, akhirnya sholat di mobil, sholat maghrib biasanya. Banyak biasanya di kota-kota besar itu sholat di kendaraan, sholat maghrib tidak sah. Kecuali bisa menghadap kiblat, itmamul arkan dan mobilnya diem. Ini sulit kalau mobil-mobil kecil minibus itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka tidak sah kayak gitu itu. Jadi yang boleh pengecualian kedua adalah safar mubah. Itu safar. Jadi aturan sholat sunat safar itu boleh tidak menghadap kiblat. Cara perinciannya begini. Fa in kana fi marqadin aw safinatin. Kalau hewan yang ditunggangi itu ada markot. Itu. Markot itu di sini nggak ada. Haudah. Jadi markot itu tempat yang bisa untuk kita itmamul arkan, untuk sujud. Ya kayak sekedup, kalau bahasa Jawanya sekedup. Itu biasanya kayak apa? Kalau untuk harim biasanya naik onta kan ada kayak kayu kan dipasang di atas itu. Kayak kayu dipasang di atas, diikat ke bawahnya, terus ada penutup kan, tirai kan biar nggak kelihatan. Itu kan bisa sujud gena kan itu kan. Gampangannya kayak naik baknya pickup kalau sekarang itu. Atau naik baknya truk. Baknya truk. Atau ada musola di kereta api. Atau ada pintu darurat di pesawat. Itu. Dan seterusnya. Jadi intinya ada tempat untuk menyempurnakan sujud dan yang lain-lain. Atau safina, kapal kan gede kapal, banyak tempat untuk sholat sunat gena. Maka kalau orang seperti itu memungkinkan untuk sholat sunat secara sempurna, ya berdiri, ya rukuk, ya sujud menghadap kiblat,
maka atamma ruku'ahu wa sujudahu wastaqbal hatta salat sunat, apalagi salat wajib. Jadi kalau kayak di kapal laut potre koneng ya, kapal laut ke Madura itu loh kan namanya potre koneng. Kalau ke Sumatera apa namanya biasanya? Intinya naik kapal laut kan banyak tempat lebar, malah ada musolanya. Itu nggak boleh antum sholat sunat di kursi begitu kayak ketika di mobil. Kenapa? Bisa menghadap kiblat, bisa menyempurnakan arkan. Harus atamma ruku'ahu, rukunya sempurna, wasujudahu wastaqbal, wajib menghadap kiblat sepanjang sholat. Atau kayak di baknya truk, antum naik truk, hatta truknya ke Probolinggo, antum di bak belakang, kan tinggal ngadep ke barat. Itu tinggal ngadep ke barat, sholat sunatnya ya berdiri, tidak harus, boleh duduk kan, tapi rukuk sujudnya harus sempurna begini. Ketika sujud harus nempel ke bawah. Itu kalau naik banyak truk atau pickup. Hatta perjalannya ke selatan bisa tinggal miring aja. Nah, intinya ada tempat untuk menyempurnakan arkan. Baik itu markot seperti tempat untuk harim biasanya ketika naik onta itu ada tempat dikasih papan kayu begitu, atau perahu kapal itu yang besar wajib. Wa ilam yakun fi markot wala fi safina. Tapi kalau tidak ada tempat untuk menyempurnakan arkan, seperti naik mobil minibus, mobil kecil, itu, atau naik motor, naik motor mau sholat sunat, itu, gimana? Atau kendaraan-kendaraan yang nggak memungkinkan antum untuk menyempurnakan arkan, la fi markat wala fi safina, maka fa in kana rakiban, kalau dia naik kendaraan, maka istaqbala fi ihramihi faqat insahul alaih, maka wajib menghadap kiblat ketika takbir saja, ketika takbiratul ihram saja. Itu pun kalau memungkinkan, kalau mudah untuk menghadap kiblat. Contohnya itu kendaraannya berjalan ke arah barat, kendaraannya berjalan ke arah barat, ya antum harus ketika takbir itu menghadap kiblat. Habis itu kendaraannya belok ke selatan, ke utara, ke timur, tidak ada masalah kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, kendaraan udah jalan, arahnya ke timur, ya udah takbir aja walaupun mengarah ke timur, tidak ada masalah. Kalau mungkin mudah untuk menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat ketika takbir saja, insahula alaih. Selain itu, apa harus menghadap kiblat? Tidak. Wa tariquhu qiblatuhu fi baqi salatihi. Kiblatnya dia sepanjang sholat setelah takbir sesuai arah perjalanannya. Kalau arah perjalanan ke utara ya ke utara, kalau ke selatan ya ke selatan, belok ya ikut belok. Arah kiblatnya sesuai arah tujuan. Jadi boleh milih, imam tetap menghadap kiblat yang asli atau menghadap arah tujuan. Selain takbiratul ihram, yang nggak boleh menghadap yang nggak ke kiblat yang asli, nggak ke arah tujuan. Kayak apa? Naik angkot. Naik angkot kan miring kan ya. Kendaraannya ke timur, dia duduknya menghadap ke utara, nggak boleh itu. Sholat sunat nggak menghadap kiblat seperti itu, nggak boleh. Kenapa? Kiblatnya dia itu arah tujuan. Ini bukan arah tujuan ke timur, dia menghadap ke utara. Atau kijang lama ya, yang belakang kursinya miring begini. Nah itu tidak boleh itu. Kalau mau sholat sunat di kendaraan, ya harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak bisa. Wa yumiur raqib biruku'ihi wa sujudihi aksar. Itu. Orang yang naik kendaraan tadi, ketika ruku bagaimana? Kalau antum sering melihat guru kita ketika sholat di kendaraan, langsung paham keterangan ini ya. Karena praktek itu memudahkan pemahaman. Jadi ketika ruku, imak begini. Wasujudi aksar. Kalau sujud lebih rendah lagi. Misalnya imak rukuknya begini. Nanti kalau sujudnya begini. Tidak harus nempel ke bawah. Nah, itu. Ketika di kendaraan itu. Wah, ya. Nah, itu. Jadi cukup imak. Ini kalau orangnya itu raqib. Itu. Kalau orangnya itu naik kendaraan. Kalau ada orang melakukan safar yang boleh sunat, sholat sunat model begini, tidak menghadap kiblat, ini tidak harus safar jauh. Hatta antum dari Pasuruan mau safar misalnya kemana, ke Bangil, mau safar ke Kejayaan, mau safar ke Winongan misalnya, daerah-daerah dekat, tidak apa-apa. Di kendaraan, pokok sudah keluar dari batas daerahnya, itu sudah boleh melakukan sholat seperti itu. Orang safar itu ada kalanya naik kendaraan, tadi hukumnya kalau kendaraannya itu memungkinkan untuk itmamul arkan, seperti kapal laut, seperti baknya truk, baknya pickup, maka harus itmamul arkan dan menghadap kiblat.
Tapi kalau tidak mungkin untuk itmamul arkan, seperti motor. Tapi kalau motor, kalau nyupir jangan macam-macam sholat sunat di atas motor. Pas ruku gini nabrak. Soalnya Anda pernah nyoba ya. Anda pernah nyoba. Jadi di atas motor nyupir itu sholat sunat, Allahu Akbar, daripada nganggur. Pas ruku mau nabrak. Pas ruku pas sujud itu mau nabrak. Bahaya, kotor, jangan ya. Kalau dibonceng di belakang tidak masalah, aman. Itu. Pokoknya jangan menghadap ke belakang. Kecuali kalau ke belakangnya menghadap ke barat ya. Itu. Jangan. Jadi kalau kendaraannya tidak memungkinkan untuk itmam, cukup ima. Dan harus menghadap kiblat ketika takbir saja. Itu pun kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, susah, maka tidak usah menghadap kiblat hatta ketika takbir. Sesuai arah tujuan. Udah, selesai. Sekarang kalau orang safarnya itu berjalan. Orang safarnya jalan kaki. Nah, safar jalan kaki. Safar keluar daerah tidak harus jauh, jalan kaki. Apa boleh sholat sunat sambil berjalan? Lah ini, wa in kana masyian. Kalau dia berjalan, istaqbala fil ihram war ruku was sujud wal julus bainas sajdatain. Maka dia harus menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, ketika ruku, sujud dan julus bainas sajdatain. Nah, itu harus menghadap kiblat. Nah, termasuk juga dan tidak boleh berjalan ketika itu. Jadi ketika takbir diam dulu. Misal antum mau berjalan kaki misalnya ke Gerati, dari kota Pasuruan mau ke arah timur ke Gerati, mau sholat sunat sambil berjalan. Ketika takbir ngadep kiblat dulu. Jadi takbir menghadap kiblat dan tidak boleh sambil jalan, berhenti. Allahu Akbar. Setelah takbir baca doa iftitah, baca ta'awudz, Fatihah, surat, ngadep ke timur. Sambil jalan sudah, kelekok ya. Nah, itu kelekok ke arah timur. Mau sholat sunat jalan kaki. Itu biar untuk diet ya. Nah, misalnya jalan ke lekok untuk diet. Kepingin pulang jalan kaki. Itu. Masya Allah dapat sehat dan dapat sholat sunat ya. Itu. Sebelum takbir jangan langsung menghadap ke lekok, bukan kiblatnya. Ya, menghadap ke Ka'bah. Hadap ke barat, Allahu Akbar. Saya itu setelah takbir belok udah ke timur sambil jalan, baca iftitah, ta'awudz, Fatihah, bismillah, surat. Waktunya ruku, ngadep kiblat lagi, belok lagi. Di pinggir jalan begitu ya. Waktunya ruku, muter ke arah barat, ruku. Tidak boleh sambil jalan. Ruku menghadap kiblat, diem, ruku. Kemudian sujud. Ketika itidal jalan lagi tidak apa-apa. Ruku, setelah ruku kan itidal. Lah ketika ruku menghadap kiblat, itidal terserah, tetap menghadap kiblat, habis sujud menghadap kiblat, atau sambil itidal sambil jalan, hemat waktu. Karena waktunya kunut misalnya, lumayan kan agak panjang. Gitu. Jadi waktunya itidal jalan, menghadap ke arah tujuan, boleh. Nanti waktunya sujud belok lagi, ya sujud di pinggir jalan, sujud ke bawah. Nah, itu viral nanti. Waktunya sujud itu menghadap ke kiblat, tidak boleh sambil jalan. Itu langsung viral, itu cepat. Julus bainas sajdatain juga sama. Sujud pertama kedua julus bainas sajdatain harus menghadap kiblat dan dilakukan secara sempurna. Tidak boleh sambil jalan, harus duduk. Lah, habis itu bangun rakaat kedua, silahkan berjalan lagi sesuai arah tujuan. Boleh berjalan ketika berdiri, ketika itidal, ketika tasyahud, ketika salam. Jadi 4 tempat harus berhenti menghadap kiblat. Apa? Takbiratul ihram, ruku, sujud, julus bainas sajdatain. Ini harus menghadap kiblat dan berhenti. Boleh jalan dan membelakangi, tidak menghadap kiblat di 4 tempat yang lain. Ketika qiyam, waktunya baca Fatihah dan surat. Ketika itidal, ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, boleh sambil jalan, tidak harus duduk. Tasyahudnya tidak harus duduk, sambil jalan aja ke arah tujuan. Ketika salam sambil jalan, tidak apa-apa. Nah, itu khulasoh sholat ketika perjalanan. Jadi imma naik kendaraan atau berjalan. Sekali lagi, apa yang diterangkan tadi itu khusus untuk sholat sunat. Sholat fardu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Harus berhenti dan itmamul arkan, istiqbalul kiblat dan yang lain-lain. Harus. Antum naik mobil, terburu-buru, waktunya sholat tetap harus berhenti. Lu ngejar waktu. Apa susahnya sholat? Sholat harus di masjid. Kita ini bukan orang Yahud.
Orang Yahudi itu sholatnya harus di sinagog, tidak sah. Orang Nasoro sholatnya harus di gereja, tidak sah di sembarang tempat. Muslimin hatta di pinggir selokan sah. Pokoknya tidak yakin ada najis. Di jalan, di lapangan, tanpa alas. Itu di Indonesia aneh. Kalau di Hadramut biasa. Di Hadramut itu anak-anak muda itu di pantai main bola. Waktunya sholat di pantai, tidak pakai sajadah, tidak pakai apa begitu. Ya pakaian basah semua itu. Sholat biasa, sering nemu kayak gitu. Itu muslimin. Termasuk khususianya Rasulullah SAW. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Seluruh bumi ini dijadikan tempat untuk sujud, sholat, dan tohur, suci semuanya. Nah, itu. Bisa untuk alat sesuci, malah untuk tayamum. Nah, karena itu dimanapun antum sholat, ya memang kalau lebih bagusnya di masjid, karena itu Baitullah lebih afdol. Tapi kadang-kadang nggak memungkinkan. Kayak antum di bandara. Ya kalau bandara Indonesia. Bandara Indonesia, satu bandara musolanya banyak. Di beberapa titik, di luar, di dalam, itu ada beberapa musola. Tapi kalau di bandara Arab Saudi, namanya bandara haji. Bandara haji. Tapi nggak ada tempat sholat. Jadi bandara haji tanpa sholat. Di bandara Jeddah itu, ini bandara khusus untuk jamaah haji dan umroh. Tidak ada musolanya, sholat di jalan-jalan. Nanya di mana sholat? Sholat sini. Di jalan depannya hammam gitu. Itu sholat. Tidak ada musola. Itu bandara haji. Apalagi yang bandara wisata. Nah, itu. Bandara hajinya nggak ada tempat sholat. Jadi lebih islami yang di sini. Di Indonesia bandara manapun. Hatta bandara Papua ada musolanya ya. Nah, itu. Di mana ada musola? Ini bandara Jeddah. Bandara internasional khusus untuk jamaah haji dan umroh. Nggak ada musola. Nah seperti itu, jangan kemudian tidak sholat. Waduh, ragu anak anda. Wajulat liyal ardu masjidan wa tahura. Sholat dimanapun. Jadi ketika waktu atau kejar waktu, tetap antum berhenti, sholat pinggir jalan tidak masalah. Berhenti parkir di pinggir jalan, sholat atau di situ. Ada air wudhu, ada air yang memenuhi syarat tayamum, ya tayamum. Nah, sholat di situ. Kalau bisa kosor. Zikir nanti dilakukan di mobil. Sholat sunat qobliyah ba'diyahnya dilakukan di mobil fadol. Tapi sholat fardu tidak boleh. Berhenti dulu. Kalau mungkin berhenti. Lah muskilahnya kalau tak mungkin berhenti bagaimana? Kayak antum naik kendaraan umum. Minta berhenti untuk sholat, minta dikasih sama supirnya. Kecuali sebagian supir, khair. Al-Fakir pernah perjalanan ke Cirebon, waktunya sholat itu supirnya malah yang ngumumkan, ayo para jamaah, kita mampir ke rest area, makan dulu. Tapi sebelum makan, ayo sholat jamaah. Mari bisa jamaah takdim. Supirnya yang imam. Masya Allah, kebetulannya. Jadi supirnya ngajari penumpang untuk caranya jamaah takdim. Ayo, sholat maghrib, jamaah takdim sebelum makan. Jamaah takdim dulu, bareng sama saya. Diimami sama supirnya. Khair ini supirnya. Hanya ada di Indonesia insya Allah. Dan tidak banyak. Itu. Berarti kebanyakan tidak mau. Kalau tidak mau bagaimana? Kita turun. Ya hangus tiket. Hangus tiket berarti bukan hanya hangus tiket. Urusannya dengan uang juga kan ya. Nah itu. Nah, kayak begitu bagaimana? Naik kereta, itu, naik pesawat, tidak mungkin kan berhenti, tidak ada rest area di udara ya? Ada rest area? Nggak ada rest area. Ya apa waktunya sholat? Aslinya tidak boleh sholat di kendaraan yang berjalan untuk sholat fardu itu aslinya tidak boleh. Maka kalau terpaksa tetap harus sholat. Sholatnya bagaimana? Arkan dan surut yang bisa dilakukan wajib dilakukan. Yang nggak bisa dilakukan itu nggak usah dilakukan. Contoh, gitu. Kayak di pesawat mau wudhu di hamamnya nggak ada airnya. Kalaupun ada air dilarang, dipengumumkan jelas tidak boleh dipakai. Karena persediaan air sedikit hanya untuk keperluan orang ke toilet, bukan untuk wudhu, nggak boleh. Dan rawan membasahi lantai, rawan koslet nanti pesawatnya, nggak boleh. Air tidak ada. Kalaupun ada, tidak diperbolehkan untuk wudhu di situ. Rawan koslet. Tayamum tidak ada debu, kecuali sendalnya antum banyak debunya. Nah, itu. Tayamum dengan kursi tidak sah kayak kebanyakan orang tayamum pakai kursi. Tidak sah. Itu hatta pakai madhab lain. Madhab lain itu harus dengan tanah atau bagian dari bumi yang asli, bukan olahan pabrik kayak gitu. Seperti batu, tidak apa-apa, batu dipegang begini. Makanya kayak orang-orang madhab Maliki biasanya kemana-mana kalau safar di tas tentengnya itu bawa batu.
batu 2 gitu taruh di tas. Untuk apa? Keperluan tayamum nanti. Ketika mau sholat di pesawat, dibuka tasnya, tangannya ditempelkan ke batu begitu, kemudian usap. Bukan batunya diambil, tak. Cukup tangannya ditempelkan ke batu. Dan biasanya orang-orang Maliki begitu. Enak ini. Itu. Maka jadi dalam mazhab Syafi'i, ini sekali lagi, sholat fardu tidak bisa dilakukan di atas kendaraan yang berjalan. Tidak bisa. Tidak boleh. Kecuali jika dia bukan pengendali kendaraannya dan memungkinkan itmamul arkan dan istiqbalul qiblah, maka boleh. Kayak naik truk, di bak truk belakang itu antum sholat fardu, tidak apa-apa, karena antum bisa istiqbalul qiblah, bisa itmamul arkan, bisa berdiri, bisa rukuk, sujud dan seterusnya walaupun dengan pegangan biar nggak jatuh. Boleh itu, karena antum bukan yang supir. Atau naik hewan, naik onta, ada kayak tadi tempat untuk itmamul arkan, dan antum bukan yang megang kendali kendaraan, ada supirnya, antum di belakang, boleh sholat fardu dengan cara tetap berjalan. Atau orang ditandu, ada tandu kayak orang sakit itu, tandu diangkat 4 orang, nah, kemudian antum bisa berdiri di atas, sholat dengan itmamul arkan ada di atas, boleh sambil berjalan. Nah, tapi kalau antum yang megang kendalinya, kayak naik onta, ada sekedupnya, antum yang megang kendali, nggak diserahkan pada orang, nggak sah sholat fardu. Kenapa? Ketika onta itu berjalan, kalau antum yang megang kendali, jalannya onta dinisbatkan ke antum. Jadi seolah-olah antum yang berjalan, sholat fardu berjalan, boleh apa enggak? Enggak boleh. Maka batal. Tapi kalau antum enggak megang kendali, onta berjalan, tidak dinisbatkan pada antum. Antum bonceng di belakang. Sholat di atas onta bisa itmamul arkan, sah sholatnya. Atau ditandu tadi itu, yang megang kendali yang bawah itu, antum enggak ikut-ikutan, numpang aja, enggak apa-apa. Atau di kapal, bukan nahkodanya itu, orang lain, nahkodanya penumpang. Sholat di musola kapal, sah, enggak perlu ada. Yang penting bisa istiqbalul qiblah dan itmamul arkan. Di mobil bak truk tadi itu, bak pickup sama, sah. Yang penting bisa istiqbalul qiblah dan itmamul arkan. Nah, yang jadi pembahasan di pesawat. Di pesawat, sholat itu tetap harus berdiri dan menghadap kiblat dan itmamul arkan. Bisa, yang ngomong nggak bisa kadzab. Hatta pesawat Lion ada. Ya, katanya enggak ada itu kalau pesawat Yemenia. Ada arah kiblat, ada gini. Enggak, hatta pesawat Lion itu ya, itu ada, bisa. Di pintu darurat itu yang tengah itu kan lebar. Jarak kursi yang depan sama yang belakangnya itu kan lebar di pintu itu. Itu cukup, hatta untuk jamaah 3 orang cukup di situ. Yang ngomong nggak bisa kadzab. Karena Al-Fakir membuktikan sendiri. Itu. Al-Fakir membuktikan sendiri. Kemarin waktu perjalanan itu naik pesawatnya sebelum duhur, otomatis duhur asar nyampe sana malam, tengah malam. Lah, otomatis duhur asarnya jamaah takdim di pesawat. Waktunya sholat diumumkan, masya Allah jazakallahu khair, awak kapalnya Lion itu ya, Anda sudah masuk waktu duhur. Kita kan tidak tahu, HP tidak fungsi. Mereka punya radar, tetap sih. Sekarang masuk waktu duhur. Itu jazakallahu khair. Kemudian diumumkan, mohon bagi seluruh penumpang agar jangan menggunakan air toilet untuk wudhu karena keterbatasan air dan rawan membasahi lantai kamar mandi. Harap bertayamum dengan kursi. Yang ini yang enggak jazahumullah khair ya. Harap bertayamum dengan kursi dan sholat di kursi. Itu. Sholat di kursi. Sholat di kursi menghadap kemana? Wallah alam. Enggak berdiri. Enggak, kalau perjalanan mungkin menghadap kiblat mungkin. Tapi kalau pulang, itu. Duduk, enggak itmamul arkan, padahal berdiri bisa, semuanya bisa. Akhirnya Al-Fakir ngajak yang di sekitar aja, ayo sholat belakang jamaah. Di mana ya? Di sini sholatnya. Loh, di belakang kan ada itu pintu darurat lebar. Di mana itu? Nggak boleh. Oh, maksudnya nggak boleh, tak coba. Tak coba nggak ada yang ngomongin. Malah jamaah takdim juga. Sampai selesai nggak ada yang ngomongin. Gitu. Ternyata aneh, nggak ngurus. Nggak ngurus. Kenapa? Kenapa nggak harus malu? Ya, yang nggak sholat nggak malu. Kenapa kita yang sholat malu? Nah, begitu. Bisa jamaah takdim. Pulangnya juga demikian, subuh. Pulangnya subuh di atas pesawat. Sama, enggak ada yang salat berdiri. Al-Fakir sholat di situ. Ganti pesawat bukan yang kemarin. Juga enggak ada yang ngomongin. Aman-aman aja. Katanya enggak boleh di mana. Mungkin kalau bareng-bareng saat pesawat berdiri semua mungkin bahaya. Tapi kalau gantian kan waktunya panjang.
Gantian misalnya yang lain duduk, 3 orang sholat. Selesai duduk ganti begitu. Bisa sebenarnya. Tapi ya itu, sebagian orang itu sudah punya pikiran tidak bisa. Tidak ada tempat. Gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu tuh. Rata-rata. Ngomongnya tidak bisa, tidak ada tempat. Sangat lebar, jamaah 3 orang bisa. Malah kalau Yemenia dulu Al-Fakir jamaah 5 orang cukup. Lebih lebar lagi. Gitu. Kalau Lyon kan kayak angkot kan, kursinya sempit-sempit, jadi pintu daratnya juga sempit, cukup 3 orang jamaahnya. Nah, itu. Kanan 3 orang, kiri 3 orang bisa, sangat bisa sekali. Tapi ya itu keburu nggak bisa. Nah, ketika sholat di pesawat dengan cara duduk, tidak menghadap kiblat, tidak itmamul arkan, dipastikan tidak sah. Kecuali bagi orang yang nggak bisa berdiri, mumet, mabuk kalau berdiri. Nah, itu. Dan wajib qadha. Nah, pertanyaannya, kalau bisa berdiri dan itmamul arkan, sholat di pesawat menghadap kiblat, berdiri itmamul arkan, wajib qadha apa enggak? Kebanyakan ulama, baik yang model salaf atau yang akademis, mengatakan wajib i'adah tetap. Walaupun bisa istiqbalul kiblah, walaupun bisa itmamul arkan, kebanyakan berpendapat tetap wajib i'adah nanti setelah mendarat qadha. Kenapa? Karena syaratnya sholat itu harus istiqrar alal ardi. Pesawat kan enggak terbang kan, enggak terhubung sama sekali dengan bumi. Beda kalau kapal mengapung, tapi kan di bawahnya kapal ada air. Airnya akan nyambung ke tanah. Nah, tapi kalau angkasa kan kosong, enggak ada apa-apa. Nah, karena itu dianggap istiqrar. Sehingga sholat di pesawat, sholat fardu, walaupun istiqbalul kiblah, walaupun itmamul arkan, tetap nanti mendarat wajib qadha. Kalau waktunya udah habis, kalau waktunya masih ada ya ada begitu aja. Nah, tetap ini mayoritas ulama di tahrim atau di luar tahrim. Nah, kecuali fatwanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Habib Umar, dan Kiai Barizi lan Bulan Madura, muridnya Syekh Ismail Yamani Makkah. Syekh Ismail mengatakan wajibnya ada sama seperti kebanyakan ulama. Kemudian sebagian ada yang iskal, akhirnya nyuruh muridnya karena beliau ini dianggap murid yang paling alim lah. Disuruh ngarang, ternyata hasilnya beda sama gurunya. Beliau mengatakan tidak wajib ada. Pendapat dengan fatwanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, mengatakan sholat di pesawat kalau bisa istiqbalul kiblah dan itmamul arkan tidak perlu ada. Tapi ihtiyaton tetap ada, khurujan minal khilaf. Sebaiknya tetap ada. Kalau yang istiqbalul kiblah dan itmamul arkan, kalau tidak istiqbal, tidak itmam, jelas wajib qadha itu dan dosa. Rugi. Haji itu rukun Islam nomor 5, sholat rukun Islam nomor 2. Demi menjalankan ibadah rukun nomor 5, meninggalkan yang rukun nomor 2. Rugi. Apalagi cuma umroh. Apalagi umroh sunnah. Apalagi perjalanannya bukan laisa maksud tidak umroh. Maksudnya jadi TL biar dapat bayaran. Apalagi sholat ditinggalkan emang. Itu. Selama bisa sholat ini rukun Islam nomor 5. Itu. Intinya agama, pilarnya agama ini. Itu. Hati-hati. Jadi hati-hati antum ketika naik pesawat jangan sampai meninggalkan sholat itu. Bisa. Kalau pernah pesawat domestik mungkin sempit, mungkin wallahu alam, enggak pernah nyoba. Dan domestik biasanya enggak sampai ketinggalan sholat biasanya karena masih memungkinkan, perjalanannya enggak jauh. Itu. Tapi kalau luar negeri itu lebar pesawatnya. Hati-hati. Jangan sampai meninggalkan sholat. Wadah ya. Nah, itu. Kemudian juga sholat di pesawat itu harus toharoh. Kalau memungkinkan. Bisa tayamum atau wudu. Ya dipersiapkan sebelum naik itu wudu. Habis itu ya jangan banyak minum di pesawat. Biar bisa nggak batal. Alhamdulillah kalau diusahakan bisa kemarin naik pesawat itu jam 8:30 malam. Setelah Isya. Itu. Alhamdulillah sampai subuh nggak batal. Tidur kan sambil duduk di pesawat, di kursi, tidak batal. Itu. Nah, kemudian tidak batal bisa. Itu diupayakan. Kalau diupayakan itu bisa. Semua kalau diupayakan bisa. Pokok jangan itimat alal haul wal quwwah. Minta pada Allah supaya dikasih taufik, gampang. Semuanya akan gampang. Intinya begitu. Jangan sampai mengabaikan sholat. Khotor. Kemudian juga masalah yang perlu dibahas walaupun keluar dari pembahasan kiblat.
yang banyak dilakukan orang di pesawat, wudhu pakai spray. Biasanya pakai semprotan parfum itu. Semprotan parfum, cuman dikosongi, diisi air. Diisi air. Banyak orang-orang sholat wudhunya kayak gitu. Aman itu, walaupun wudhu di pesawat, tidak akan basahi lantainya pesawat. Karena pakai spray kan, diginikan kemudian diratakan. Nah, wudhu seperti itu sah apa enggak? Banyak, terutama orang-orang Malaysia, itu banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Cuma muskilnya mereka hatta di Masjid Nabawi melakukan itu. Di Masjidil Haram, di dalam masjid, tempat wudhu banyak, males untuk jalan. Bawa spray itu, di dalam masjid wudhu gitu. Nah, ini sah apa enggak? Kalau airnya sayalan sah. Jadi agak banyak nyemprotnya. Kan nanti terbentuk butiran-butiran air begitu kan ya, diratakan, ngalir sudah itu. Di tangan juga begitu, semprot agak banyak begitu, diratakan, ngalir. Ini juga kaki juga begitu, kepala cukup sedikit aja. Nah, tidak harus taslis dalam keadaan darurat, pokok untuk satu kali yang penting saja. Kalau seperti itu caranya, jadi nyemprotnya agak banyak, agak rata, kemudian diratakan dengan tangan. Cukup itu sayalan. Tapi muskilanya praktek yang ada, Al-Fakir melihat sendiri. Orang-orang Malaysia kemarin di dalam Masjidil Haram. Hampir sholat Isya itu, tiba-tiba semprot-semprot aja. Di sini toh, Al-Fakir awalnya tidak tahu ngapain orang ini. Mungkin kulitnya kering atau bagaimana, semprot-semprot pakai air. Kemudian diratakan begini. Di sini tidak semprot, diratakan begini. Kemudian di tangan, 3 semprotan mungkin. Habis itu digini kan, kayak orang tayamum ini. Kemudian juga habis itu kepala, terus kaki. Kaki ini, kaki bagian depan toh, selesai 3 semprotan begitu, kemudian diratakan begini. Awalnya nggak tahu kalau wudhu, tak itu nyemprot aja. Kok sampai kaki? Tak tanyai akhirnya. Antum dari mana? Malaysia kan. Antum madhab Syafi'i? Iya, kami madhab Syafi'i. Tadi itu antum wudhu tak maksudnya? Iya, kami wudhu. Loh, apa sudah ngalir air kayak gitu itu? Oh iya, sudah ngalir, kami semuanya begini. Ya wis. Dia meyakini sudah ngalir. Nah, itu. Tidak baik debat ada di Masjidil Haram. Nah, itu. Ngaku merasanya sudah ngalir ya repot. Kalau tidak tahu bisa dikasih tahu. Masa sudah ngalir? Iya, ini sudah ngalir, kami semua memang dibimbing seperti itu. Repot is. Di dalam Masjidil Haram betul kayak gitu. Pakai semprotan. Tak lihat botol spraynya itu, mungkin airnya itu cuma berkurang sekitar 3 sendok makan. Asalnya full, cuman kurang sedikit. Itu masih di lehernya itu ya. Masih kurang itu dok. Mungkin kalau diukur itu untuk wudhu 3 sendok makan cukup. Wudhu 3 sendok makan. Air 3 sendok makan. Rasulullah SAW yang kulitnya paling halus. Paling halus. Itu wudhunya 1 mud. Sekitar 1 gelas air mineral itu. 1 gelas. Itu selain Rasulullah cukup 3 sendok. Ya, di mana ada yang usap. Dan mestilah ditanyai ngalir. Iya, masa sudah ngalir? Iya, ini sudah ngalir kayak gini nih ngalir. Ya repot. Dia sudah punya pemahaman sebelumnya. Nah, diluruskan repot. Nah, hati-hati. Banyak memang panduan. Bisa wudhu dengan spray itu bisa. Cuman ya itu nyemprotnya ya agak banyak begini. Sehingga terbentuk butiran-butiran air, diratakan itu ngalir sudah. Nggak harus ngalir itu sampai basah semua pakaiannya, enggak. Nah, tangan juga begitu, yang agak banyak nyemprotnya begitu, diratakan dagu begini. Nah, kalau dikit sini, kemudian disikinikan. Itu. Nah, banyak itu berlaku, terutama orang-orang Malaysia. Memang kayaknya dibimbing seperti itu. Alhamdulillah. Udah. Jadi ini pembahasan tentang kiblat. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya apa marotib mengetahui kiblat. Itu seperti apa marotibnya, dengan cara apa saja cara mengetahui kiblat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.